2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, mari kita baca dan belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Amin. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semua ya. Ya, Bu. Oke, terlebih dahulu sebelum kita masuk pada inti pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ridwan. Kenapa Rizwan? Tanpa keterangan. Ya, Bu. Jadi jangan seperti itu ya, kalau ada keperluan harus izin di sekolah, jangan menghilang begitu saja, harus ada kabar. Izin ke wali kelasnya kah, ketua kelasnya, ya. Begitu juga kalau sakit harus berkabar di sekolah agar kalian diketahui di mana keberadaannya. Ya? Ya, Bu. Ya, ya baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek, mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek. Ya, namun terlebih dahulu Ibu mau tanya, minggu lalu masih ada ingat kita belajar apa? Masih belajar tentang apa? Pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Masih ada yang ingat ciri-ciri cerpen apa saja yang Fadila? Bersifat fiktif. Ada lagi? Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Ada lagi yang tahu ciri-cirinya, Khadijah? Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Ada lagi laki-lakinya? Ciri-ciri teks cerita pendek? Farel? Singa? Bayu? Ya, Intan? Ya, penulisannya lebih singkat dibandingkan novel. Jadi cerpen itu dia sekali duduk dibaca selesai. Kalau novel dia membutuhkan waktu yang banyak karena dia novel itu tebal. Kadang kalau ibu guru biasanya membaca itu biasanya menghabiskan atau menyelesaikannya itu 1 hari. Kalau membaca novel yang halamannya 200 atau 300 lembar novel. Kalau cerpen ya kadang setengah jam atau 1 jam. Ya, itu tergantung dari cerpennya tentang apa yang dibaca. Ya. Nah, hari ini juga kita masih belajar tentang teks cerita pendek. Namun kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur membangun cerita pendek. Jadi hari ini kita belajar tentang unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya di dalam cerpen. Namun hari ini kita hanya menentukan saja unsur intrinsiknya. Nah, setelah kita menentukan unsur-unsur intrinsiknya, lalu kita akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang unsur intrinsiknya dengan bukti yang didukung oleh kutipan cerpen ya.
Ya. Sebelum kita masuk di inti pembelajaran, hari ini ada Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya sebenarnya kita harus memakai infocus, tapi berhubung generatornya lagi bermasalah, ya tapi tidak apa-apa lah kita belajar tanpa infocus ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nomor 1 silakan tolong dibaca dulu, ya Bella. Nomor 1, mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek dengan cepat. Ya, mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek. Sebenarnya di tujuan pembelajaran ini, setelah kalian melihat atau menonton video teks cerita pendek, kalian dapat mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek dengan cepat. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun teks cerita pendek secara benar. Yang ketiga, ya. Yang keempat, menyimpulkan unsur pembangun teks cerita pendek dengan dokumen ya, menyimpulkan unsur pembangun teks cerita pendek dengan bukti pendukung secara baik dan benar. Jadi maksudnya di sini dengan bukti pendukung ini di unsur yang kalian nanti setelah menentukan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, kalian akan menyimpulkan dengan bukti yang mendukung. Kalau seandainya kalian mengatakan latar tempatnya di sekolah, nah lihat di teks cerita pendek yang ada di LKPD-nya nanti yang menunjukkan latar tempatnya di sekolah. Nah, seperti itu ya, dengan bukti pendukung secara baik dan benar. Oke, selanjutnya, pernahkah kalian membaca cerita pendek? Pernah. Cerita pendek tentang apa saja yang pernah kalian baca? Pohon keramat. Ya, cerita pohon keramat ini ada ya di buku paketnya kalian. Selain cerita pohon keramat, pohon. Selain cerita yang ada di buku paketnya, cerita apa saja yang pernah kalian baca? Ya, cerita ini tidak hanya di buku paketnya kalian, tapi cerita itu banyak bertebaran di internet. Tinggal kalian cari saja judul apa yang ingin kalian baca, itu semuanya muncul. Ya, nah jadi kalau mau membaca itu jangan terpaku hanya di buku saja. Kalau kalian terpaku di buku itu referensi yang kalian dapat itu terbatas. Coba cari di internet itu luas. Ya, apalagi kalian semua punya HP Android, dimanfaatkan HP-nya, jangan memanfaatkan HP-nya yang tidak ada gunanya. Coba manfaatkan cari pelajaran-pelajaran di internet. Bukan hanya bahasa Indonesia, bisa kalian cari juga pelajaran-pelajaran lain, contohnya IPA, ya, atau bahasa Inggris. Di YouTube itu banyak sekali video-video yang perlu atau kalian belajar di YouTube bagaimana berbicara menggunakan bahasa Inggris. Itu banyak sekali di YouTube. Jangan terpaku hanya di buku ya. Ya, sebelum kita membentuk kelompok, Ibu akan menjelaskan dulu. Siapa yang tahu di dalam unsur-unsur pembangun teks cerita pendek itu apa saja? Ya, Khadijah. Tema, alur, latar, sudut pandang, tokoh atau penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Ya, ada tema, alur, tokoh, sudut pandang, watak, gaya bahasa, amanat. Ada yang tahu tema itu apa? Fadila. Tema adalah ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Ya, tema itu adalah ide dasar yang melatar belakangi isi cerita pendek. Ya, ada lagi unsur keduanya apa? Intan. Alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Ada alur. Alur itu merupakan pola pengembangan dan rangkaian peristiwa. Di alur ini ada 3, ada alur maju, alur
awal hingga akhir cerita. Ya, jadi rangkaian ceritanya itu terurut ya, dari awal sampai akhir itu ceritanya tidak menceritakan ke masa lalu si pemeran dalam cerita itu. Dia berjalan terus ceritanya, tidak menceritakan ke masa lalu. Contohnya seperti ini, ada kisah seorang anak kecil, perjalanan hidupnya dari kecil hingga dewasa sampai ke masa tuanya. Ceritanya itu akan berakhir di masa tuanya. Kalau alur mundur, ya, Alur mundur adalah serangkaian peristiwa dalam dimulai dari masa lalu ke masa kini dengan waktu yang tidak tetap. Iya, jadi alur mundur itu diawali dengan ceritanya di masa lalunya, lalu berkembang ceritanya sampai ke masa kini atau ke masa depannya, ya, itu alur maju. Kalau alur campuran ini dia dicampur alurnya, ada alur maju dan alur mundur. Ya, seperti apa dia alurnya? Alur campuran. Ya, alur campuran itu dia menceritakan masa lalu dan berlanjut sampai selesai. Ceritanya diceritakan dulu tentang masa lalunya. Contohnya seperti ini, kisah suksesnya seorang polisi. Ya, menjadi polisi itu tidak gampang ya, seperti kita minum air itu tidak gampang. Jadi perjuangannya itu sangat banyak yang harus dia lalui. Jadi kisahnya itu dia menceritakan waktu dia belum menjadi polisi, apa saja yang terjadi. Mungkin dari segi materi, dari segi pergaulan di lingkungan teman-temannya, ada yang suka dan tidak suka, tapi dia tetap melanjutkan bahwa dia harus sukses. Setelah diceritakan ke masa lalunya tentang perjuangannya sampai mencapai cita-citanya, lalu ceritanya itu langsung masuk ke masa depan, bahwa hari ini dia telah sukses menjadi seorang polisi, walaupun perjuangannya di masa lalu itu sangat banyak, ya. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu dalam cerpen dia sebagai apa? Orang yang berjalan Orang yang bergerak di dalam cerita. Jadi di dalam cerita kalau tidak ada tokoh, cerita itu tidak menarik, ya. Jadi seperti ini, kalau kalian bercerita tentang dirinya kalian, hari ini saya telat bangun gara-gara tadi malam saya tuh terlambat tidur, saya kerja tugas, saya bantu dulu ibu saya, ya, saya bantu ibu saya buat jualan, akhirnya saya terlambat tidur. Itu kisahnya si penulis, dia mengisahkan dirinya sendiri. Jadi kalau seorang penulis itu menulis cerpen kalau tidak ada tokohnya, itu ibarat makanan hambar, tidak tahu apa yang dia ceritakan. Di dalam fabel saja ada tokohnya. Fabel itu apa? Cerita hewan, ya. Di dalam cerita fabel saja ada tokohnya. Jadi tokoh ini sangat berperan penting di dalam cerita. Nah, di dalam kalau ada tokoh berarti ada namanya karakter, ya, ada karakter atau watak. Jadi ada watak antagonis, tritagonis, foil, dan utility. Kalau tokoh protagonis, tokoh seperti apa dia? yang merupakan pusat atau sentral dari cerita. Iya, tokoh utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita. Kalau tokoh protagonis ini, tokoh yang sering kalian kenal itu tokoh yang baik atau tokoh yang jahat? Yang baik. Yang baik. Lalu ada namanya tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini apa pengertiannya? Ya, Fadila. Tokoh antagonis peran lawan seringkali menjadi musuh yang menyebabkan konflik. Ya, peran lawan yang sering kali yang menjadikan konflik. Ya, kalau sering kalian dengar antagonis ini dia wataknya adalah jahat, tapi tidak segitunya sebenarnya, ya. Ada antagonisnya juga itu dia baik, tapi jahat juga. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam menyukseskan sebuah cerita. Ya.
tidak selamanya tokoh itu mau jahat-jahat terus. Contohnya kalau kalian nonton sinetron bagaimana? Sinetron yang kalian nonton itu jahat terus tokohnya atau ada perubahan-perubahan? Ada perubahan. Dia awal-awalnya jahat terus. Dia selalu membuat masalah. Satu ketika di dalam cerita itu atau di akhir penyelesaian masalah, rupanya menjadi baik. Yang sering nonton film-film di Indosiar, Suara Hati Seorang Istri, ya, itu tokohnya selalu yang di awal-awal itu jahat. Ujung-ujungnya di akhir cerita itu atau di penyelesaian cerita, tokohnya langsung sadar, dia minta maaf atas semua kesalahannya. Yang sering itu di film-film azab, ya, jahat dulu di awal ceritanya, lalu dapat pujian atau teguran dari Allah, langsung sadarlah dia mengingat semua perilaku yang dia lakukan. Lalu ada tokoh deuteragonis. Tokoh ini yang berada di pihak tokoh protagonis, ya. Dia mendukung, dia atau menjadi perantara untuk menyelesaikan masalah. Dia netral, dia tidak berpihak kepada tokoh satu atau tokoh dua. Dia berada di tengah-tengah. Dia menyelesaikan masalah yang dihadapi tokoh A dan tokoh B. Tokoh Pak Foil, ya, peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik. Dia tidak secara langsung terlibat, ya. Dia tidak secara langsung terlibat, diperlukan guna untuk menyelesaikan masalah. Biasanya dia berpihak pada tokoh antagonis. Dia berpihak kepada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini tokoh apa? Jahat. Pernah tidak kalian nonton film? Dia berpihak kepada tokoh antagonis, tapi dia mengompori. Pernah lihat itu perannya? Ya. Dia berpihak kepada tokoh antagonis. Contohnya seperti ini. Si A tadi, si B menceritakan kamu di sana. Katanya kamu itu sombong. Nah, dia itu berpihak, tapi dia mengadu domba. Ya. Setelah dia mengadu domba, dia akan sadar bahwa dia telah bersalah dalam mengadu dombakan orang. Lalu dia bisa lagi menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya kalau di dalam menurut ibu, ya, kalau di dalam pemahaman ibu, kalau kita mengadu dombakan orang untuk kebaikan itu boleh-boleh saja. Makanya kita melihat teman lagi bermusuhan itu sudah lama sekali, tapi kita ingin mereka tuh harus baikan. Jadi tidak apa-apa kita bilang begini, tadi ada yang kirim salam sama kamu, ini si A, padahal kalian itu tidak saling berteman lagi, sudah ada masalah ya gitu. Kata si A katanya dia kirim salam sama si B ini. Nah, tiba-tiba dia ketemu lagi si B, katanya tadi si A ada yang kirim salam, kalian nanti ada acara begitu, kalian harus ketemu. Nah, si A dan si B dia langsung berpikir, oh ternyata si B berkata, oh ternyata si A sudah mau berdamai sama saya. Begitu pun sebaliknya. Nah, setelah mendapatkan peristiwa seperti ini, tiba-tiba akan terjadilah perdamaian. Ya, tidak apa-apa kalau kita mengadu dombakan orang, tapi dengan metode kebaikan. Lalu ada utility. Utility-nya adalah peran pembantu atau sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian dan kesinambungan dramatik. Unsur yang selanjutnya ada latar. Di dalam latar ini dia ada berbagai macam lagi. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, latar sosial. Kalau latar tempat itu seperti apa di dalam cerita itu? Ya. Jadi latar tempat itu dia tergantung tergantung dari ceritanya. Kalau dalam ceritanya menceritakan latar tempat di sekolah, berarti latarnya di sekolah. Kalau latar tempatnya di desa, berarti latar tempatnya di desa. Seterusnya. Kalau dalam cerita itu menceritakan latar suasana, seperti apa latar suasana? Ya, ada latar sedih, latar suasana sedih, menyenangkan, ya, menegangkan. Nah, itu latar suasananya. Lalu latar apa lagi? Sosial.
Nah, di dalam sudut pandang ini ada namanya sudut pandang orang pertama, Orang sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama ini contohnya seperti apa? Aku, saya. Kalau sudut pandang orang kedua, kamu, kami, kita, ya. Sudut pandang orang ketiga, dia, atau menyebut nama biasanya begitu atau mereka, ya. Sudut unsur selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada pembacanya. ya, cara mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan tujuan untuk Memberikan efek pada pembacanya. ya, memberikan efek kepada gaya bahasa ini bermacam-macam. Ada gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa apa? Ya, personifikasi, gaya bahasa alegori, apalagi? Perbandingan. Ya, gaya bahasa personifikasi itu sudah perbandingan. Ya. Terus di dalam ada majas sindiran. Kalau majas alegori ini adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan hiasan atau gambaran. Contohnya, hidup ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, jadi hidup ini sebagaikan roda yang berputar. Jadi kalian jangan sombong. Mungkin hari ini kalian yang di atas, siapa tahu besok atau lusa kalian yang di bawah. Jadi tidak boleh saling merendahkan. Biasanya itu orang yang sombong itu kadang yang banyak hartanya. Biasanya ya yang saya ketahui. Tapi kadang itu tidak jauh semua. Ada juga yang banyak uangnya itu dermawan, suka membagi, ya. Nah, kadang juga ada juga orang miskin yang sombong, sudah miskin tapi sombong, ya. Ada juga seperti itu. Pernah kalian lihat orang seperti itu? Ya, pernah? Ya, jadi ada orang yang sudah miskin tapi sombong, ya. Tapi sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Mungkin hanya 1 atau 2 orang. Ya. Lalu majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang menyatakan sebuah perbandingan yang eksplisit dan dinyatakan dengan kata hukum. Contohnya, wajahnya bagaikan sinar matahari yang menyinari hatiku. Dia ada kata bagaikan, berarti perbandingan. Dia membandingkan wajahnya dengan sinar matahari. Contoh lain seperti ini. Wajahnya cantik bagaikan bulan purnama bersinar di malam hari. Atau biasa saja, hatiku remuk bagaikan diinjak-injak. Itu dia hatinya remuk bagaikan diinjak-injak. Ya. Atau saya kelelahan bagaikan hidupku tak ada arah. Itu dia menggunakan perbandingan hidupnya, bahwa hidupnya sudah tidak ada gunanya karena sudah tidak ada arah. Di lalu majas sindiran. Majas sindiran ini adalah gaya bahasa yang merupakan sebuah sindiran. Ya, gaya bahasa yang mengungkapkan sebuah sindiran terhadap seseorang. Kalian sering tidak menyindir orang lain atau menyindir teman-temannya. Jadi sering pasti ya. Biasa kalau begini. Siapa ini yang tidak sadar dengan penyampaian hari ini? Biasa tidak kalian kalau sudah malas ketemu temannya, sudah terpampang jelas bahwa hari ini tidak penyampaiannya, tapi dia tidak menyapa. Karena kalian menyindir temannya atau menyindir orang lain di luar? Pernah. Berarti mengaku semua pernah ya, menyindir ya. Menyindir pedas, menyindir yang menyakitkan. Ya. Di dalam majas sindiran ini ada majas ironi, majas sinisme, majas sarkasme, majas satire. Kalau majas ironi ini majas yang jenis paling halus dari majas sindiran. Yaitu kalau menegur itu, menyindir itu dia halus sekali,
tidak langsung mengeluarkan bahasa yang kasar. Contohnya seperti apa? Itu bahasanya sangat sopan, seperti orang yang tidak pernah mengucap punya tinggi. Ya, tutur bahasanya sangat sopan sekali, seperti orang yang tidak pernah mengucap punya pendidikan, padahal artinya itu tidak bagus. Ya, itu kayak dia merendahkan. Ya, dia kalau bahasa kasar seperti ini, bicaranya, maaf ya, bahasa kasar seperti mulutnya seperti tidak berpendidikan. Ya, itu kasar sekali. Itu bisa masuk di majas, bukan yang majas yang kasar. Sinisme, ya. Kalau ironi dia halus, ya. Walaupun dia merendahkan, tapi cara menyindirnya itu enak didengar. Bahasanya halus, bagaikan tidak pernah menyaksikan. Itu artinya sangat tidak bagus sebenarnya. Nah, lalu majas sinisme. Majas sinisme ini ya seperti yang kalian sudah mengakui juga, sering menyindir-nyindir dengan bahasa-bahasa kasar, tapi lain kali tidak usah seperti itu karena tidak bagus. Kalau ada teman yang kalian tidak senangi dengan perilakunya, sampaikan dengan baik-baik, jangan langsung menyindir karena kalau kebalikannya lagi, kalau disindir-sindir kalian suka tidak? Iya, ibu pribadi tidak suka disindir-sindir, mendingan ditegur secara langsung walaupun itu menyakitkan, tidak masalah. Daripada diceritakan di luar, disindir-sindir, itu sangat menyakitkan. Lalu majas sarkasme. Majas sarkasme ini merupakan kelas tertinggi dari jenis majas sindiran karena majas sarkasme mengungkapkan sindiran secara langsung dengan kata-kata dengan kata-kata yang kasar, sudah kasar, keras lagi. Contohnya, dasar kamu bodoh, ya sudah kasar, keras lagi. Begini, ada teman kerja kelompok, kamu bodoh sekali, kita tahu-tahu dari tadi dijelaskan. Ya, tidak boleh seperti itu. Apa temannya? Kalau tidak mengerti, bertanya. Ya, jadi kalau namanya berteman itu harus ada komunikasi yang baik, jangan saling menyakiti perasaan. Apalagi sampai mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar, ya kamu bodoh, ya. Atau ada orang yang kalian banding-bandingkan fisiknya, kenapa kok jelek sekali? Ya, itu tidak boleh. Kalau kita mau menilai orang lain, harus menilai dulu diri sendiri. Kata orang tua dulu, cubit kulit sendiri dulu, atau cubit dulu tangan sendiri atau badan sendiri. Kalau merasa sakit, berarti orang lain juga merasa sakit. Seperti itu kalau kita mau mengatai orang. Lalu ada majas satire. Majas satire ini hampir sama dengan majas sarkasme, ya, yang mengungkapkan sindiran dengan kasar dan keras. Contohnya, ya, contohnya sudah banyak kata-kata kasar, menggunakan kata-kata yang tidak pantas, apalagi sampai mengganti nama temannya itu dengan sebutan hewan. Ya, di sini siapa yang sering seperti itu? Bayu? Farel. Jadi tidak boleh seperti itu, ya. Namanya temannya harus menggunakan nama temannya, tidak boleh diganti dengan nama hewan. Kalau sebaliknya kalian juga seperti itu, diganti namanya dengan ganti nama hewan, kalian mau tidak? Tidak. Pasti tidak mau, jadi tidak boleh seperti itu, ya. Terakhir amanat. Amanat ini adalah pesan besar yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Ya. Itulah ya unsur-unsur membangun teks cerita pendek. Ya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Kelompoknya nanti ada 3 kelompok dengan cara kita buat yang mendapatkan
kelompok mana langsung dibentuk kelompoknya. Meja dan kursinya jangan ditarik-tarik, usahakan kerjasama diangkat supaya tidak ribut. Ayo silakan maju satu-satu orang. Buka 1, 2, 3. Yang dapat angka 1, angka 2, angka 3. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ayo. Kelompok 1 di sini. Langsung di kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sana. Jeffrey kelompok berapa? Ya. Jangan. Ini kelompok berapa? Ya, sini kelompok 1 di sini, Mike. Yang angkat. Ini dia orang yang berdebat sudah dipasang. Jangan dulu membelakangi papan tulis ya. Nanti kalau sudah mengerjakan baru bisa berubah. Nah, sini kita. Sudah, duduk, ayo. Duduk semua. Oke, sudah ya? Ya, baiklah. Sebelum Ibu membagikan LKPD, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Mengapa dalam setiap cerpen harus ada konflik atau masalah? Mengapa setiap cerpen harus ada konflik atau masalah? Ada yang bisa jawab? Saya Ya, Fadila? Karena masalah itu ibarat karyawan di dalam sebuah cerita, tanpa masalah cerita tidak menarik. Ya, jadi masalah itu merupakan ibaratnya nyawa dalam cerita. Kalau tidak ada masalah yang dibahas atau yang ditulis dalam cerita itu tidak menarik atau ibaratnya kayak dia hambar ya. Ada lagi yang bertanya? Ya Bu, yang silakan. Mengapa dalam cerpen biasanya menggunakan bahasa tidak baku? Mengapa di dalam cerpen dia biasanya menggunakan bahasa tidak baku? Ada yang bisa jawab? Ya, Intan? Karena cerpen hanyalah cerita fiksi dan bersumber dari khayalan. Ceritanya terkadang tidak masuk akal dan tidak bersifat ilmiah. Ya, cerita pendek ini dia fiktif, dia tidak secara cerita itu tidak masuk dari logika atau dia tidak merupakan ilmiah. Nah, jadi dalam cerpen itu bisa menggunakan bahasa apa saja, selagi itu bahasanya sopan, ya, menggunakan bahasa yang tidak baku. Bahkan di dalam cerpen dia itu kadang ada saya pernah baca itu penulis menggunakan bahasa daerah, ya bisa menggunakan bahasa daerah Jawa dicampur menggunakan bahasa Indonesia itu dicampur. Ada juga bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bayu. Apakah cerpen boleh tidak ada dialognya? Apakah cerpen boleh tidak ada dialognya? Ada yang bisa jawab? Ya, Elsa? Sebuah cerpen tidak harus ada dialognya, percakapannya bisa diganti menjadi kalimat tidak langsung. Ya, jadi cerpen itu tidak harus ya menggunakan dialog. Dia bisa ditulis secara tidak langsung. Ya, bisa kalimat yang ditulis secara tidak langsung. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak Tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini kalian harus mengerjakan menentukan unsur-unsur teks pembangun unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Setelah kalian menemukan
pendek yang ada dalam LKPD ini. Di lembaran terakhir itu kalian menyimpulkan unsur-unsur pembangunan tes cerita pendek berdasarkan bukti pendukung. Buktinya itu nanti kalian cari di tes cerita pendek, ya. Jadi kelompok 1 teksnya ada di sebelah. Kerjasama ya, supaya cepat selesai itu dibagi-bagi tugasnya di belakang. Ya itu nanti di teks. Membangun tes cerita pendek ya, judul teksnya ya, menemukan dompet. Unsur-unsur yang kalian cari itu adalah unsur-unsur intrinsiknya ya. Ya Bu. Ya, tulis unsur-unsur intrinsik tes cerita pendek yang berjudul. Lihat judul teksnya apa. Kerjasama. Menentukan dulu, nanti terakhir baru menyimpulkan. Kalian mencari dulu unsur-unsur pembangun tes cerita pendek yang terdapat dalam cerpen, menemukan dompet. Kalian tentukan temanya apa, ya, alurnya, latar atau settingnya. Setelah kalian tentukan semua unsur-unsurnya, di terakhir itu ada lembaran terakhir, kalian menyimpulkan. Ya, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya ya. Kerja juga tulis bagi-bagi. Tentukan dulu unsur-unsurnya. Kita apa itu yang terakhir itu menyimpulkan. Yang awal dulu, kerja yang awal dulu. Nanti setelah kalian menyelesaikan melihat unsur-unsur yang ada di dalam tes cerita pendek itu, unsur-unsur pembangunnya, di lembaran terakhir itu kalian menyimpulkan. Contohnya kalau kalian menemukan latar tempat, ya, bukti pendukungnya dalam tes cerita itu seperti apa, ya, latar tempat. Contohnya seperti ini, kalau kalian mencari bukti pendukung di dalam kalian menemukan unsur pembangunnya itu latar tempat, ya, di dalam cerita pendek itu ada yang dikatakan seperti ini. Di sebuah desa hiduplah seorang gadis sebatang kara. Berarti latar tempatnya ada di desa. Nah, itu adalah bukti kutipan teks cerpennya. Kerjasama yang lain jangan menghayal atau diam-diam saja. Kerjasama.
lihat dulu judulnya, ya. Contohnya kalau judulnya tentang menggapai mimpi, ya judulnya menggapai mimpi. Temanya perjuangan seseorang untuk menggapai mimpinya, perjuangan. Ya, jadi bagaimana cara yang untuk menggapai mimpi itu? Berarti ada perjuangan. Contohnya lagi umpamanya baik luar dalam, ya baik luar dalam. Berarti judulnya, temanya persahabatan. Ceritanya itu baik luar dalam ini dia baik di depan, di dalam sebuah kelompok persahabatan itu dia baik di depannya temannya saja, tapi di belakang dia menceritakannya. Ya, berarti dia menceritakan kejelekan temannya ke orang lain. Nah, jadi temanya persahabatan. Berdiskusi ya, berdiskusi. Ya. Bagaimana cara menentukan alur dalam cerita? Menentukan alur. Ya. Kalau menentukan alur itu dilihat dulu, ya. Kalian lihat dulu ceritanya, apakah ada dalam cerita itu dia awal ceritanya itu mengatakan pada zaman dahulu, ya, atau langsung hari ini dan seterusnya saya akan terus berusaha untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya tidak perlu mengeluh lagi sampai saya harus menyelesaikan sendiri. Kalau dia ceritanya seperti itu, dia berarti menggunakan alur maju. Kalau awal ceritanya seperti ini, pada zaman dahulu ada kisah seorang gadis yang berjuang sendiri. Dia selalu berusaha untuk mencukupi kehidupannya sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Di zaman dahulunya itu atau di tahun sebelumnya itu dia selalu dia seperti itu. Dia memisahkan ke zaman dulunya, atau biasa dalam cerita itu menuliskan pada tahun 2007 yang lalu, ya, saya mengalami cerita yang sangat tragis. Saya pernah berada di sebuah desa. Nah, itu berarti dia menceritakan di masa lalunya. Kalau dia mengatakan pada zaman dahulu, terus tiba-tiba ceritanya masa kini, berarti dia menggunakan alur campuran. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur maju. Berarti dia alur campuran. Pukul sekian, itu berarti termasuk latar waktu.
ceritanya itu, kalau dia di dalam kalimat cerpennya itu ada kata aku, berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau ada kata mereka, berarti menggunakan sudut pandang orang yang mereka. Ketiga, kalau sudut pandang yang kedua, dia, ya, dia atau iya. Jadi dilihat di cerita pendek itu, ya, dia atau iya, saya atau aku. Ya, sudah tulis. Ya. Selesai mandi. Terus tema itu tadi kalian sudah melihat ada unsur-unsur bangunnya, ada tema. Lalu di sini kalian tulis temanya apa. Lalu di sini bukti dari kutipan cerpennya yang mana yang menunjukkan dia itu temanya. Bisa kalian langsung simpulkan juga. Sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Ya, silakan. Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, waktunya 2 menit lagi ya, silakan bekerja. Ya, Bu.
moderatornya ya. Ya, jadi semua ada moderatornya dan ada temannya nanti yang mencatat pertanyaan dari kelompok lain. Ya, jadi nanti kelompok lain yang mau bertanya disilakan bertanya sama kelompok yang menyajikan ya. Ya, baiklah Ibu mulai dari kelompok 3 dulu. Ya, Bu. Ayo, maju. Maju depan. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatannya sehingga kita dapat terkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya selaku moderator di kelompok ini akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurita Nasara. Saya sebagai pembaca hasil diskusi kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bayu Mandala. Saya yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok penanya. Perkenalkan, nama saya Farid Ardiansa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penanya. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mengidentifikasi unsur-unsur membangun teks cerita pendek yang berjudul Bangkit dan menyimpulkan unsur-unsur teks cerita pendek berdasarkan bukti yang mendukung. Baiklah, saya akan membacakan unsur-unsur membangun cerita pendek yang berjudul Bangkit. Bisa dibaca cerpennya? Ada cerpennya Pak? Ya, dibaca dulu cerpennya. Setelah dibaca cerpennya langsung menentukan unsur-unsur membangun teksnya. Ayo. Judul cerpen Bangkit. Pandanganku pada langit tua, cahaya bintang berkala kulit mulai hilang oleh kesunyian malam. Aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan. Konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah. Hari ulang tahun yang gagal dirayakan dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Belum lagi si adik yang menyebalkan. Teman-teman yang konvoy merayakan kemenangan, sedangkan aku hari-hari yang keras kisah cinta yang pedas. Angin malam berhembus menebarkan senyumku walau sakit dalam hati mulai mengiris. Sesekali aku menghapus air mataku yang jatuh tanpa permisi. Sakit memang putus cinta. Rasanya beberapa saat lalu aku masih bisa mendengar kata-kata terakhirnya yang kemudian meropek otakku. Sudah senang, kejarlah keinginanmu itu. Kamu kira aku tak laku, jadi begini saja caramu. Oke, aku ikuti. Semoga kamu tidak menyesal mengkhianati cinta suci ini. Beberapa kata yang sempat masuk ke HP-ku diikuti telepon yang sengaja kumatikan karena kesal atau muak. Aku termenung di pinggir jalan, memegang kepalaku yang sakit. Selamat malam. Sorry mbak, kayaknya lagi sedih banget. Boleh aku minta duitnya? Seorang pemabuk dengan foto bir di tangan kiri dengan jalan yang tak beraturan. Ia mengeluarkan sebilah pisau lipat dan mengancamku. Aku hanya terdiam dan tak berkata, membuatnya sedikit bingung. Aku meraih tas di sampingku dan menyerahkan kepadanya. Ini ambil semua, aku tak butuh semua ini. Aku hanya ingin mati. Aku meletakkan tas ke hadapannya yang disambut dengan senyum licik dan dia pun menghilang di gelapnya malam. Aku bangkit berdiri dan berjalan menyusuri malam. Berdiri menatap air sungai yang mengalir airnya deras. Di sini di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyiram tubuhku. Aku berdiri menatap langit yang berkabut bintang. Rasanya tak ada yang penting bagiku sekarang. Perlahan-lahan aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri bebas. Menutup mata dan tinggal beberapa senti lagi aku akan terjatuh. Aku perlahan mengangkat kaki kananku dan tiba-tiba sosok pemabuk yang menodong pisau padaku tadi menarik bajuku dan menampar pipiku kuat. Keras sekali tamparannya. Ini uang dan tasmu, aku tak butuh. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita lemah sepertimu. Ia menarikku turun dan meletakkan tasku di atas kanan. Dan ia berlalu pergi. Aku bangkit dan menaik tasku kembali menyusuri tangga turun. Sosok yang tadi, pria mabuk yang ternyata seumuran denganku. Di sekujur tubuhnya penuh gatal dan tubuhnya keras sekali. Ia berdiri termenung pada tangga jalan. Sesekali menatap langit dan menghapus air matanya.
berbekas. Kami turun dan kami pergi kamal bersama orang tua dan adikku untuk merayakan ulang tahunku. Walaupun tetap aku tak dapat sepeda motor karena tak lulus, tapi bukan berarti kehangatan ini harus berakhir. Selanjutnya saya akan membacakan unsur-unsur membangun cerita pendek dengan judul Cerpen Bangkit. Unsur pertama, tema jangan mudah putus asa. Alur atau plot, alur maju. Tokoh aku dan pria pemabuk. Unsur keempat, watak atau karakter tokoh. Tokoh aku, mudah putus asa, kurang bersyukur dan selalu mengeluh. Tokoh si pria pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Unsur kelima, setting atau latar. Latar tempat di pinggir jalan dan di atas jembatan. Latar waktu malam hari. Latar suasana sepi. Unsur keenam, gaya bahasa. Menggunakan majas alegori. Unsur ketujuh, sudut pandang. Orang pertama sebagai pemeran utama. Unsur kedelapan, amanat. Jangan mudah putus asa dan selalu bersyukur apa yang telah dimiliki. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan cerpen dengan bukti penulis. Nanti temannya lagi yang baca. Baik. Unsur instinktif. Satu, temanya adalah jangan mudah putus asa. Simpulan dan bukti kutipan cerpen. Simpulannya bersahaja terlebih dahulu. Sebab setiap masalah ada jalan keluar. Dua, alur atau plot adalah alur maju. Kesimpulannya, karena jalan cerita dijelaskan secara urut, mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai pada penyelesaian masalah. Tiga, tokohnya ada aku dan si pria pemabuk. Kesimpulan, pada tokoh aku adalah dalam cerpen Bangkit sering menuliskan tokoh dengan sebutan aku. Bukti kutipan cerpen untuk tokoh pria pemabuk adalah seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang tidak beraturan. 4. Watak tokoh aku adalah mudah putus asa, kurang bersyukur, dan selalu mengeluh. Bukti kutipan cerpen yaitu rasanya tak ada yang penting bagiku. Setelah aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri bebas, menutup mata dan tinggal beberapa senti lagi aku akan terjatuh. Watak tokoh pria pemabuk yang kuat menghadapi beratnya hidup. Sungguh aku minta maaf, menurutku kamu terlalu lemah. Masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Setting atau latarnya yaitu latar tempat. Bukti kutipan cerpen aku termenung di pinggir jalan. Di sini di atas jembatan dua ini. Latar waktu. Bukti kutipan cerpen cahaya bulan malam ini begitu indah. Latar suasana. Bukti kutipan cerpen aku berjalan menyusur lorong malam sepi dan gelap. 6. Gaya bahasa menggunakan majas alegori. Bukti kutipan cerpen. Hari-hari yang pedas cita-cita dengan yang pedas. Angin malam yang menembus menyebabkan senyumku walau sakit dalam hati mulai mengiris. 7. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama. Kesimpulannya, cerpen Bangkit menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dalam membicarakan tentang dunia sendiri. 8. Amanat. 1. Jangan mudah putus asa, selalu bersyukur apa yang telah dimiliki. Kesimpulannya, sebesar apapun masalah yang dihadapi, jangan pernah putus asa dan jangan mudah menyerah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Selanjutnya, kami akan mempersilakan kepada kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan. Sebutkan contoh alur maju. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada anggota kelompok saya
berdoa lalu maju. Misalnya cerpen yang menceritakan masa kecil seorang anak yang kemudian tumbuh dewasa dan berakhir ketika ia tua. Terima kasih. Itulah jawaban dari kami. Apakah dari kelompok 2 masih ada pertanyaan? Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya menutupnya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Berikan nama semuanya. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana kami mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek yang berjudul dan akan menyimpulkan unsur pembangun beserta buktinya. Baiklah, saya akan membacakan teks cerita pendeknya terlebih dahulu. Menemukan dompet. Selama berbulan-bulan ini aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar. Tiap hari hanya luntang lantung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan. Mau mencoba usaha, tetapi modal belum ada. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tempatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memasukkannya dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian aku pun membuka isi dari dompet itu. Alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat-surat kredit, kartu ATM, kartu kredit serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat KTP tersebut untuk mengembalikan dompet. Aku pun mencari alamat serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Kandi? Tanya kepada orang di halaman rumah itu. Ya benar Mas, Anda siapa ya dan ada keperluan apa? Jawab tukang kebun dan titipan pertanyaan buatku. Oh, perkenalkan saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Bapak Kandi. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau. Aku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali ternyata Pak Kandi ada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahan rumahnya dan mengatakan tujuanku sambil menyerahkan dompet yang aku temukan di jalan lengkap dengan isinya. Karena penasaran denganku, beliau pun bertanya, kamu tinggal di mana nak? Lalu kerja di mana? Saya tinggal di kompleks Sido Makmur Park dan kebetulan saya masih menganggur, masih menunggu panggilan kerja, tetapi sudah beberapa bulan tidak ada kabar apa jawabku dengan jujur. Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Kalau begitu besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya. Jawabku dengan haru. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Baiklah, saya akan membacakan unsur instruktur cerpen intrinsik cerpen berjudul Menemukan Dompet. Unsur intrinsik
Kandi. Watak atau karakter tokoh: Angga, jujur, Pakandi, murah hati. Setting atau latar: latar tempat, trotoar, rumah Pakandi. Latar suasana bahagia. Gaya bahasa: majas alegori. Sudut pandang orang pertama: amanat, kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan sendiri. Setelah membaca unsurnya, saya akan menyimpulkan dan cerpen dengan bukti pendukung. Temanya kehidupan bersosial. Kesimpulannya, manusia itu harus hidup bersosial. 2. Alur atau plotnya yaitu alur maju. Kesimpulan, karena jalan cerita dijelaskan diawali dengan pengenalan latar, tokoh, masalah sampai penyelesaian masalah. 3. Tokoh. Di dalam cerpen bangkit tokohnya ada tokoh Angga dan Pakandi. 4. Watak atau karakter tokoh ialah tokoh Angga, jujur. Bukti kutipan cerpen: aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengatakan dompet itu ke pemilik dalam KTP tersebut. Watak tokoh Pakandi, murah hati. Bukti kutipan cerpen: kalau begitu, besok kamu datang saja di perusahaan saya, nah. Kebetulan perusahaan saya sedang membutuhkan staf administrasi. Setting atau latar yaitu latar tempat rumah Pakandi. Bukti kutipan cerpen: permisi, mau nanya apa benar ini rumahnya Pakandi. Latar suasana yaitu suasana bahagia. Bukti kutipan cerpen: wah benar ini Pak, tanyaku yang silakan tidak percaya. Latar waktu. Bukti kutipan cerpen: pada suatu pagi yang cerah. 6. Gaya bahasa yaitu majas alegori. Bukti kutipan cerpen: hari-hariku terasa hambar, tiap hari aku kebingungan. Ketujuh, sudut pandang orang pertama dan ketiga. Simpulannya adalah cerpen menemukan dompet, tokoh Angga sebagai tokoh utama. 8. Amanat, yaitu kejujuran merupakan suatu sifat yang mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Kesimpulannya, orang yang jujur pasti mendapatkan balasan yang lebih baik. Baiklah, itu adalah hasil diskusi kami. Kami persilakan kepada kelompok 1 dan juga untuk mengajukan pertanyaan. Yang kelompok berapa? Oke. Kenapa dalam cerpen harus ada alur? Tulis kenapa? Kenapa dalam cerpen harus ada alur? Langsung dijawab saja, kenapa dalam cerpen itu harus ada alur? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena alur itu rangkaian peristiwa sebagai jalan cerita. Itulah pertanyaan dari kami. Apakah sudah itulah jawaban dari kami. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 1 mau bertanya? Tidak ada, ya itu. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah diskusi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, beri apa semuanya? Kelompok 1. Ayo perhatikan teman di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek yang berjudul Baik Luar Dalam dan menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek berdasarkan bukti pendukung. Baiklah, saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Baik Luar Dalam.
Suatu hari yang cerah, terdapat dua orang gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun nampak hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian, di depan rumah ada Tias sedang menunggu kamu. Ruang temui dia kasihan sudah sejak tadi dia menunggu kita. Ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang gak ada gitu ya. Minta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Baik tolong Bibi sampaikan, jawab si Bibi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pastinya sudah coba menasihati Dian. Kamu itu gak tahu Tias apa dari luarnya memang dia orang yang baik, ramah dan juga manis. Tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya mancing luar tapi dalamnya pahit tahu. Jawab dia dengan sinis. Luar pahit gimana maksudnya ya? Balas Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian. Tahu nggak sih kamu Tias itu selalu kadang membicarakan keburukan orang lain. Bahkan banyak banget. Dan kalau harus jelasinnya, jawab dia dengan terdengar sinis. Ya itu beda banget sama kamu, Lis. Kamu itu tulis banyak sahabat yang baik di luarnya saja, tapi dalamnya busuk. Dalam menjalin pertemanan aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seorang Lis. Jawab jelas dia hanya melebar kepada Lisa. Saya akan membacakan unsur intrinsik cerita pendek berjudul Baik Luar Dalam. Plot menggunakan alur maju. 3 tokoh Dian, Lisa, Dian dan Bibi pembantu Dian. Watak kata belakang tokoh. Watak Dian protagonis, watak Tias antagonis, watak Lisa netral. Setting atau latar tempat rumah Dian, latar orang ketiga. Amanat dalam menjalin pertemanan harus menjaga silaturahmi dan tidak menjelek-jelekan temannya. Akan menyimpulkan teks cerita pendek dengan bukti pendukung. Unsur intrinsik. Temanya persahabatan, bukti kutipan cerpen. Tias dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah. Alurnya menggunakan alur maju. Simpulannya karena jalan cerita dijalankan secara runtut mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai akhir cerita penyelesaian konflik. Tokoh di dalam cerpen Baik Luar Dalam, tokohnya ada Dian, Lisa, Tias dan pembantu rumah. Watak tokoh Dian protagonis. Bukti kutipan cerpen. Bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang yang ada di dunia minta Dian. Watak Lisa netral. Bukti kutipan cerpen. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pasti sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir? Karena kan kasihan dia juga anak yang baik, ujar Lisa. Setting atau latarnya ada latar tempat dan latar suasana. Bukti kutipan cerpen menunjukkan latar tempat yaitu Dian dan Lisa mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Bukti kutipan cerpen menunjukkan latar suasana yaitu di suatu hari yang cerah. Gaya bahasanya menggunakan majas sindiran. Bukti kutipan cerpen yaitu tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang begitu saja. Dia itu hanya mancing luar tapi dalamnya pahit tahu, jawab dia dengan sinis. Tandanya menggunakan orang ketiga. Bukti kutipan cerpen. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Kasihan dia juga anak yang baik. Amanatnya dalam menjalin pertemanan harus menjaga silaturahmi dan tidak menjelek-jelekan temannya. Kesimpulan berteman ini tidak boleh langsung menilai tanpa bukti karena perkataan kita belum tentu benar. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan kepada kelompok 2. Menunjukkan contoh majas sindiran. Jawabannya akan dijawab. Contohnya seperti kau begitu kejam dan tak punya hati nurani. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 sudah dirasa puas atau belum? Apakah kelompok 3 masih punya pertanyaan? Ya. Baiklah, itu hasil dari kelompok kami. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lupa menentukan tema. Lupa menentukan tema. Ada lagi yang lain? Kelebihan pembelajaran hari ini. Kelebihannya saya bisa bekerja sama dengan teman. Kekurangannya saya tidak terlalu paham untuk membedakan sudut pandang. Ya, baiklah. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan berikan soal evaluasi. Kalian kerjakan, coba atur dulu kursinya. Jangan diputar. Ya, baiklah, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Kalian kerjakan, bisa disilang atau diingkari. Pilihlah jawaban yang paling benar. Kasih ulang kepada temannya. Ya, silakan dikerja. Sudah boleh dikumpul. Ya. Sudah semua? Belum. Sudah siapa? Ya. Sudah semua? Sudah. Ya. Ya, baiklah kalau sudah semua mengerjakan soalnya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang menulis rangka cerita pendek. Setelah menulis rangka cerita pendek, lalu menulis cerita pendek. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa di pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat
pelajaran yang hari ini ya anak-anak. Ya, Bu. Dengan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.